Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan kewarganegaraan kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman masyarakat Indonesia. Next. Nah, tentunya Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang majemuk karena terdiri dari suku bangsa, agama, dan budaya yang tentunya tidak asing lagi ya di kalangan teman-teman. Tetapi kemajemukan dari Indonesia ini yang menjadi konflik-konflik yang ada ini yang teman-teman harus mulai explore ya. Kira-kira mengapa? Padahal memang keberagaman adalah satu keniscayaan. Next. Nah, ini tentunya adanya perbedaan geografis dan alam seperti pegunungan, pesisir, dan hutan. Ini juga merupakan sumber dari segala perbedaan yang ada, tetapi ini merupakan kondisi geografis dan alam yang menjadikan Indonesia kaya dan beragam secara geografis ya. Next. Nah, ini adalah tantangan transportasi dan komunikasi ya, karena wilayah Indonesia yang terdiri dari pegunungan, pesisir, dan kelautan tentu secara luas wilayah ini beragam sehingga bisa memperlambat proses transportasi. Misalnya ketika kita pergi ke Papua naik pesawat saja 5,5 jam, ini kan menyebabkan di sana ada tunjangan kemahalan misalnya ya, atau hal-hal bahan pokok jauh lebih mahal gitu ya karena sulitnya dijangkau oleh transportasi. Kemudian ada infrastruktur dan komunikasi yang juga akses stabilitasnya ini lebih sulit misalnya di daerah-daerah terpencil. Kemudian juga tantangan-tantangan dalam pemerintahan gitu ya, karena konektivitasnya juga agak lebih sulit dibanding dengan daerah-daerah lain yang mudah dijangkau secara transportasi dan komunikasi. Next. Nah, dinamikanya pasti salah satunya adalah modernisasi. Yang paling berdampak adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mau menerima modernisasi. Ini juga merupakan dampak perubahan ya. Juga ada urbanisasi, juga ada globalisasi yang juga merubah pola konsumsi, gaya hidup, dan komunikasi. Next. Nah, tentunya keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan kesenian ini sebetulnya adalah pola-pola dan potensi yang bisa dimaksimalkan secara maksimal. Misalnya keberagaman suku bangsa yang ada ini dapat dijadikan sebagai sumber yang menarik untuk pariwisata di Indonesia. Kemudian adat istiadat yang juga beragam juga menjadi daya tarik tersendiri. Kesenian orang Indonesia yang juga bermacam-macam mulai dari tarian, musik, hingga seni rupa. Ini juga mencerminkan nilai dan filosofi setiap suku bangsa yang juga menarik untuk dikulik gitu ya. Next. Nah, tentunya keberagaman agama dan kepercayaan ini juga menjadi hal yang selalu menjadi diajarkan di dalam kewarganegaraan, tapi juga sering ada konflik yang dikarenakan oleh agama atas nama agama dan toleransi. Next. Nah, kemudian filosofi Bhinneka Tunggal Ika ya tentu mengenai persatuan, keberagaman, dan kesatuan ya. Ini yang kemudian menjadi hal yang selalu disoroti setiap saat karena hanya mudah diucapkan, tetapi perpecahan bangsa juga seringkali terjadi karena hal-hal ini. Next. Nah, kemudian tentunya menjaga persatuan melalui multikulturalism ini juga menjadi hal yang amat sangat indah, bagaimana toleransi dan bisa hidup berdampingan bersama dengan segala perbedaan yang ada. Oke, mungkin itu saja, bahwa Indonesia adalah rumah bagi ratusan budaya, bahasa, dan agama yang bersama-sama membentuk harmoni Nusantara. Jadi kita tidak perlu sama untuk bersatu karena memang perbedaan adalah keniscayaan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang mau didiskusikan, silahkan ketik di kolom komen dan jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.